Happy ya, balik lagi ke membahas terkait seputar saham walaupun pendek saja di pekan ini hanya 2 hari. Ya, harus happy lah ya walaupun pekannya cukup singkat. Ya. Oke, baik. Kita mengamati secara sentimen terlebih dahulu, Tasya. Di pekan pendek atau hanya 2 hari perdagangan di pekan ini, sebetulnya apa yang Anda cermati dan Anda analisa? Apakah di 2 hari ini indeks harga saham gabungan nampaknya akan mengikuti pelemahan yang terjadi di Jumat lalu? Atau justru ada pembalikan arah, potensi pembalikan arah di 2 hari perdagangan di pekan ini? Baik, sebenarnya untuk sentimen ini cukup dinamis ya, karena kita mendapatkan sejumlah tantangan dari global itu masih tetap ada, tetapi dari internal kita sudah mulai ada sentimen yang cukup positif. Kalau kita cerna satu persatu ya, ini kan liburnya cukup panjang ya, kemarin itu kan long weekend. IHSG kita Jumat itu kan turun cukup signifikan untuk antisipasi libur panjang begitu ya. Dan kita mencerna bahwa yang turun itu kan kebanyakan perbankan big caps terutama BCA yang menjadi top net sell, dan kalau kita mencermati valuasinya itu saya rasa sudah cukup murah sebenarnya, dan ditambah juga dengan BBCA itu baru saja mengeluarkan rilis keuangan dan hasilnya masih cukup solid untuk kinerja keuangannya. Nah, itu dari sisi korporasi. Kemudian kalau dari sentimen global, tadi malam kita menerima the Fed ya, bahwa mereka masih menahan suku bunga. Tetapi kalau kita bandingkan dengan suku bunga Bank Indonesia yang ada di 5,75%, kita masih memiliki gap yang cukup baik begitu ya, dan bisa menjaga yield kita masih relatif lebih tinggi begitu. Dan kemudian kalau dari dalam negeri, seharusnya sentimennya sudah makin positif ya. Ini penghujung Januari ini kita bakal menandai 100 hari dari pemerintahan Pak Prabowo juga, dan memang perlu diakui banyak trial and error, tapi trial and error ini kan untuk menjadi kebijakan yang lebih baik ya, seperti kita tahu PPN yang lebih selektif, kemudian juga makan bergizi gratis sudah dimulai, dan Februari nanti rencananya akan ada medical check up gratis. Kemudian yang baru-baru ini juga tentang efisiensi ya, besar-besaran dari APBN-nya, dan harapannya itu akan memberikan kesehatan lagi terhadap neraca keuangan negara kita. Jadi memang 100 hari ini menjadi pondasi lah awal kepemimpinan yang harusnya akan nanti lebih baik lagi. Walaupun memang dari sisi sentimen globalnya kita masih mendapat banyak tekanan gitu. Oke, baik. Menarik kalau kita melihat sentimen global yang telah Anda sebutkan tadi terkait kebijakan The Fed terkait suku bunganya. Mengamati secara pernyataan dari Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang menginginkan justru pemangkasan suku bunga dan koridor suku bunga, perjalanan tingkat suku bunga ada di koridor yang lebih rendah dibandingkan saat ini. Tapi berbeda dengan Gubernur The Fed Jerome Powell yang justru sangat hati-hati dalam memangkas suku bunga. Alhasil di periode kali ini The Fed atau menurut kebijakan dari Jerome Powell, The Fed akhirnya menetapkan untuk menahan suku bunganya. Kalau dilihat dari segi fundamental ekonomi dari Amerika Serikat, Anda melihatnya apakah memang peluang untuk The Fed di sepanjang tahun 2025 ini akan seperti pernyataan dari Gubernur The Fed Jerome Powell yang mengatakan lebih konservatif, atau Anda melihatnya akan banyak pengaruh atau positioning dari Donald Trump yang menginginkan pemangkasan suku bunga di tingkat suku bunga saat ini? Saya rasa kita perlu memahami dulu bahwa posisi bank sentral itu independen ya. Jadi tidak akan bisa diintervensi oleh presiden sekalipun begitu. Dan saya rasa Jerome Powell itu lebih melihat kepada data ekonomi yang terus rilis begitu ya. Dan kita mencermati bahwa di Januari itu pasar tenaga kerja Amerika masih cenderung ketat begitu ya. Diiringi juga dengan inflasinya yang mengetat juga walaupun masih di rentang sekitar 2%-an. Tetapi jika ini melampaui mungkin nanti ke 3%-an, nah itulah yang perlu kita waspadai begitu. Apalagi untuk di Amerika kan tidak seperti kita yang mengalami atau diberi subsidi begitu ya. Jadi di sana ketika harga energi naik tentu itu akan berpengaruh sekali kepada inflasi begitu. Nah tapi di satu sisi dari pernyataan Donald Trump ya yang setelah dilantik itu kan dia langsung mengumumkan darurat energi nasional begitu ya. Nah ini perlu kita monitor juga bagaimana dengan perintah eksekutif itu, apakah ini akan langsung berdampak pada harga energi yang semakin murah. Nah jika harga energi makin murah maka inilah yang akan menguntungkan dari sisi inflasi yang menjinak. Jadi The Fed akan berupaya bisa untuk lebih bisa dibilang melonggarkan kebijakan
moneternya. Tetapi di satu sisi kan kita juga sudah mencermati dari dot plot ya, Desember itu kan laju cut rate potensi melambat begitu tahun ini. Jadi kita tetap akan berpacu pada bagaimana data sebenarnya yang sudah ada begitu ya, dibandingkan dengan ya Donald Trump memang ada perintah eksekutif tersebut, tetapi dampaknya ini kan belum kita cermati bagaimana responnya di data yang akan terjadi ke depan begitu. Oke, salah satunya adalah data inflasi. Kita lihat begitu ya secara hubungannya sangat-sangat relate terkait bagaimana pengaruh kebijakan tarif impor Donald Trump akan bisa saja mempengaruhi inflasi dan juga nantinya bisa mempengaruhi pertimbangan dari kebijakan suku bunga The Fed. Anda melihatnya akan seperti apa ke depannya dari kebijakan yang digulirkan oleh Donald Trump dan juga nantinya seperti apa pertimbangan dari The Federal Reserve atau The Fed? Betul, sebenarnya memang kalau kita berkaca pada kampanye Donald Trump itu kan memang terkait tarif ya yang akan lebih proteksionis begitu seperti ke Kanada, Meksiko, kemudian China. Tapi kita baru-baru ini mencermati bahwa setelah pelantikan Donald Trump kan bertemu dengan pemimpin dari China ya yang membahas soal negosiasi tarif ini dan ternyata kabarnya lebih melunak gitu. Jadi ini juga merupakan suatu good news ya karena ketika tarif yang dikenakan kepada China lebih lunak, ini kalau dampaknya ke Indonesia akan lebih positif karena kita ini kan partner dagang terbesar dengan China begitu ya. Ketika perdagangan bisa lebih lancar, maka biasanya bagi rupiah kita juga akan lebih menguat begitu. Dan ini juga sebenarnya sudah lebih tercermin ya bahwa beberapa hari terakhir ini sebelum libur panjang ya rupiah kita tuh sudah cenderung menguat walaupun masih di kisaran 16.000 begitu. Oke, baik. Di kondisi yang ada saat ini, Tasya, Anda melihatnya sektor apa sih yang justru memang patut untuk dicermati di kondisi yang ada saat ini? Kalau saya lihat karena pergerakan IHSG ini kan masih cenderung terkonsolidasi setelah turun cukup dalam ya. Jadi saya melihat bahwa saham-saham big caps yang fundamentalnya masih cukup solid, mereka masih memiliki neraca yang bisa kita bilang bisa menghadapi badai-badai dari global ini. Mereka saya rasa masih memiliki potensi pertumbuhan yang bagus ya sehingga valuasinya pun saat ini juga masih banyak yang terdiskon begitu. Jadi momentum IHSG yang masih di bawah ini adalah peluang kita untuk investasi begitu. Jadi jangan terlalu takut begitu walaupun IHSG kita tuh sempat turun bahkan pernah ke 7.000 ya atau di bawah itu akhir-akhir ini. Nah, tetapi di situ ada peluang juga bahwa saham big caps yang fundamentalnya bagus, valuasinya masih murah, jadi kesempatan untuk investasi kita untuk cicil beli masih dapat waktu yang relatif lebih lama juga.